Hai, ketemu lagi. Jumpa lagi dengan kami, King Yomot Yes, YouTuber spesialis pembahas soal matematika dan sejenisnya. Kami akan memulai aktivitas kita bersama-sama. Oke? Sebelumnya kita akan melakukan hal yang baik dan benar. Ya. Oke. Iya. Sudah terhubung dengan teman di sana ya. Bersama-sama. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikanku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya.
sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Oke. Setelah ini kita mulai pembelajarannya. Simpan dulu. Oh, oke. Iya. Materi kita hari ini adalah nah ini. Buku cetak matematika wajib kelas 12 bab 3 aturan pencacahan. Pertemuan 4 bab 3 aturan pencacahan. Kompetensi dasarnya adalah 3.3 menganalisis aturan pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. 3.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Bab 3 aturan pencacahan, materi pokok kita hari ini adalah permutasi ya. Permutasi gitu. Jadi permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Bagian A, permutasi n unsur yang disusun dari n unsur ya. Rumusnya adalah NPN sama dengan n faktorial. Agar lebih mengerti, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 1. Contoh 1 ialah ada 5 huruf yaitu A, B, C, D, E. Berapakah permutasi 5 unsur dari 5 unsur tersebut? Nah, kita jawab ya. N tersedia 5. Berarti rumusnya N PN sama N faktorial. N-nya diganti 5. Berarti 5 permutasi 5 sama dengan 5 faktorial. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan 120. Terus ada kalimat merefresh dan bisa membangkitkan semangat. Sebenarnya aku tak berharap kesempurnaanmu, karena aku ingin melengkapinya dengan kekuranganku. Cakep. Dan bila seseorang dapat merasakan cinta yang tumbuh dari hati, itulah yang disebut dengan cinta sejati. Asik sekali tawa. Oke, ada latihan soalnya ya. Nomor 1 dan materi berikutnya ini. Bagian B, permutasi K unsur yang disusun dari N unsur. Permutasi K unsur yang disusun dari N unsur dinotasikan sebagai NPK. Yang tersedia setiap unsurnya berlainan dengan memperhatikan urutan. Rumusnya ini NPK sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh 2 ya. Perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi berbeda yang kosong. Namun calon yang tersedia sebanyak 9. Tentukan berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan. Jadi banyak unsur yang tersedia itu 9. N-nya berarti nilainya 9. Banyak unsur yang dibutuhkan K sama dengan 4 ya. 4 karyawan baru jadi 4 yang dibutuhkan, tersedia 9. Pasang rumusnya NPK sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. N-nya diganti 9 dan K-nya diganti 4 ya. Jadi 9 permutasi 4. N-nya diganti 9
K-nya diganti 4. Sehingga 9 faktorial per 9 kurang 4 faktorial. 9 faktorial per 9 kurang 4 faktorial itu 5 faktorial ya. Jadi 9 faktorial per 5 faktorial bisa dijabarkan menjadi 9 faktorial di bagian atas dijabarkan menjadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial saja. Stop sampai di situ per 5 faktorial. Karena apa? Karena perkalian atas dan bawah 5 faktornya bisa baku coret ya. Jadi tersisa 9 kali 8 kali 7 kali 6. Hasilnya 3024. Mantap. Kalimat merefresh supaya segar. Ternyata orang yang sulit untuk maju biasanya adalah orang yang takut akan perubahan dan orang yang takut menentukan keputusan. Nah, itu ya. Dan seringkali karena terlalu ingin mendapat apa yang kita inginkan, kita lupa apa sebenarnya yang kita butuhkan. Karena keinginan dan kebutuhan itu berbeda ya, beda. Asik. Selanjutnya ada latihan soal nomor 2 dan nomor 3. Next ada nomor 4 latihan soalnya, itu ya. Oke. Terus ada contoh 3. Jika 6 permutasi n kurang 1 sama 120, berapakah nilai dari 2n kuadrat tambah 2n tambah 2 ya. Jadi kita tulis kembali soalnya 6 permutasi n kurang 1 sama 120 dijabarkan 6 faktorial per 6 kurang n kurang 1 faktorial sama dengan 120. Lalu 6 faktorial itu per 6 kurang 3 faktorial ya. Kita logikakan saja. Sama dengan 120. Lalu dicoret 3 faktorialnya sehingga cocok 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Begitu. Jadi kita sudah ketahui bahwa di sini dites-tes saja ya. 6 kurang n kurang 1 sama dengan 3 ya. Dianggap 3-nya ini. 3 faktorial sama dengan 6 kurang n kurang 1 faktorial. Nilai n yang dicari jadi 6 kurang 3 sama dengan n kurang 1 ya. Ini 3-nya pindah rows ke sebelah jadi kurang 3. Terus min dalam kurung n kurang 1 ya. Pindah rows jadi positif n kurang 1. Sehingga 3 sama dengan n kurang 1. N-nya sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Ada lagi kalimat penjeda. Sebenarnya tidak baik melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Mari kita kendalikan suasana hati dan pikiran dalam damai serta positif. Tuhan tidak akan mengambil sesuatu dari kita, melainkan Dia telah menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik dari semula, dari sebelumnya. Oke? Nah, dari tadi ini kan nilai n sudah dapat 4, sedangkan ditanya adalah nilai dari 2n kuadrat tambah 2n tambah 2n-nya diganti 4, sehingga diperoleh 2 dikali 4 kuadrat ditambah 2 kali 4 ditambah 2. Hasilnya 32 tambah 8 tambah 2 sama dengan 42. Itulah jawabannya. Lalu ada latihan soal nomor 5 dan nomor 6. Oke, contoh 4 ini. Dari 10 orang calon pengurus akan dipilih masing-masing ketua, wakil sekretaris, dan bendahara. Banyak susunan pengurus yang mungkin dibentuk adalah berapa? Jadi, kita memilih 4 dari 10 unsur dengan permutasi. Yang tersedia N-nya adalah 10 dan dipilih berarti K-nya sama dengan 4. Pasang rumusnya NPK sama dengan 10 permutasi 4. Permutasi tadi ini ya, 10 faktorial per 10 kurang 4 faktorial. 10 kurang 4 itu 6 faktorial. Jadi kita jabarkan sampai 6 faktorial saja ya. 10 faktorial kita jabarkan menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 10 kurang 4 itu 6 faktorial. 6 faktorial atas dan bawah bisa dicoret jadi tersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7. Hasilnya 5040. Atau bisa kita gunakan pengisian kotak kosong ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. 10 orang tersedia mengisi 4. Ketua bisa 10 orang, terpakai 1 untuk wakil sisa 9, terpakai 1, sekretaris sisa 8, dan bendahara 7. Tinggal dikalikan semuanya.
10 kali 9 kali 8 kali 7. Hasilnya adalah 5040. Ada lagi. Ya. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Sekali lagi, siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Asik. Nah, ada latihan soalnya nomor 7 dan 8 ya. Next, ada lagi contoh 5. Oke. Nilai dari permutasi berikut. Permutasi 10, 7 ya. Tersedia 10, mau dipilih 7. Jadi P10 7 itu dijabarkan menjadi 10 faktorial per 10 kurang 7 faktorial. 10 kurang 7 adalah 3 faktorial sehingga diperoleh 10 faktorial per 3 faktorial. Kita jabarkan 10 faktorialnya sampai 3 faktorial saja karena bilang dan penyebut masing-masing baku coret ya. 3 faktorialnya bisa dicoret. Dijabarkan 10 faktorial menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 3 faktornya habis jadi tersisa 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Hasilnya 604.800. Next. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kita menjadi bijak di masa depan. Sekali lagi, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya kita menjadi bijak di masa depan. Mantap. Selanjutnya ada latihan soal nomor 9 dan 10. Demikianlah pembahasan soal dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel kebanggaan kita bersama dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Jangan lupa isi kolom komentar dengan komentar yang baik dan positif. Dan selamat belajar, sukses untuk kita sekeluarga, diberkati, mempunyai banyak rezeki, sehat selalu, dan sukses dalam karir, pekerjaan, usaha, dan bisnisnya. Sampai jumpa lagi di video pembahasan kami berikutnya dan selamat belajar.